Today's gonna be the day that John gonna back to you. By now, should somehow realize what I gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. But you now, and on to light the way I'm blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Masih ingatkah Anda dengan krisis moneter yang terjadi di tanah air pada tahun 98 silam? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tadinya ada di angka 2.350 tertekan hingga 16.000 rupiah. Inflasi pun bergerak naik hingga mencapai titik 35,07%. Banyak perusahaan gulung tikar dan meningkatnya angka pengangguran dengan tajam. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, wirausaha akhirnya menjadi satu-satunya solusi bagi mereka yang terkena PHK atau mereka yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Berwirausaha? Why not? Halo pemirsa, jumpa lagi di One Fine Day. Tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono. Pak, kalau kita mengingat tahun 98 dengan situasi perekonomian kita yang carut-marut, itu dampaknya luar biasa sekali ya. Ya memang waktu saat itu krisis itu terjadi luar biasa ya. Jadi krisis finansial, juga ada krisis juga mungkin krisis politik saat itu. Jadi memang lininya bukan lini semua lini lah, semua kena. Jadi mungkin kalau yang pengusaha ya mungkin istilahnya dia akan stop gitu. Jadi yang berdampak adalah para karyawannya. Sampai ini Pak, teman saya, orang tuanya juga terkena PHK dan akhirnya terpaksa melakukan wirausaha dengan membuat mebel, Pak. Nah jadi kalau saya bilang kayak temennya Sarah itu satu langkah yang jitu dan jeli ya. Pada saat mungkin kalau orang berwirausaha itu memulai satu aktivitas pasti dia harus lihat timingnya. Jadi kalau orang wirausaha itu bebas secara financial. Dalam arti dia menentukan arah daripada financial dia sendiri. Terus bebas secara waktu, Sarah. Kalau misalnya karyawan mungkin terikat dengan betul lembur. Terus sekali yang terakhir adalah bisa mengaktualisasikan diri dia, jadi mewujudkan cita-cita dia gitu, Sarah. Jadi memang itu hal yang diimpikan kan buat setiap orang gitu. Jadi dia bisa bahwa oh ini usaha dia berhasil. Jadi itulah yang mungkin sedikit yang harus dipunyai seorang wirausaha selain kemauan kerja keras dan disiplin. Ya pemirsa, malam ini One Fine Day akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wirausahawan yang sukses. Beliau ini berkecimpung di bisnis voucher pulsa dan retail handset, yang memulai usahanya tahun 89 dengan modal sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini omsetnya telah mencapai 5 triliun rupiah setahunnya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita panggil Pak Hengki Setiawan. Ya Pak Hengki. Selamat malam Pak. Ya malam Pak. Ya kan. Gimana nih Pak? Sibuk apa saja nih sekarang? Ya sekarang kita lagi fokus menjual voucher ke daerah-daerah dan ke pinggir-pinggir kota. Pak, tadi saya kan dengar dari Sarah ngomong ya, dari modal 5 juta. Iya. Terus sekarang omsetnya jadi 5 triliun gitu loh. Perjalanannya seperti apa tuh? Gimana? Memang begini, kalau perjalanan itu cukup panjang. Kita berangkat dari 5 juta, itu pun pinjam uang dari bos saya. Saya dulu sebagai kurir kerja di toko spare part di Saw Besar. Gaji saya waktu itu cuma hanya 75.000. Tapi bos kaget, kok you mau pinjam 5 juta buat apa? Itu memang waktu itu fokusnya waktu minjem uang 5 juta dari kerja itu memang langsung ke voucher atau bidang lain?
Pada saat itu tahun 89 itu belum ada voucher, waktu itu handset NMT. Saya pemain handphone 3 zaman, NMT, AMPS, GSM. Nah pada saat itu NMT itu harga masih 7 juta setengah itu Nokia Cityman itu. Nah pada saat itu kita beli second. Kita ada salah satu inovasi baru yaitu coba jualan yang produk yang lain. Itulah ya handphone ini. Nah pemirsa, ini menarik nih, tapi sebelum kita melanjutkan cerita tentang Pak Hengki, saya juga mengajak Anda untuk melihat cerita inspiratif dari 2 orang wanita yang juga sukses merintis wirausaha. Langsung saja. Nah saya ini kan ibu rumah tangga, jadi saya memanfaatkan waktu luang saya dan melihat potensi yang sangat luar biasa dari snack tradisional Indonesia. Saya melihat sebuah peluang yang sangat besar untuk mengembangkan pisang untuk dijadikan snack yang bisa diterima di segala golongan. Pengembangan awal dulu saya mulai dengan keripik pisang yang hanya rasa manis, akhirnya kita kembangkan dengan berbagai rasa. Kalau modal awalnya dulu nggak terlalu besar, sekitar 600.000. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah Rumah Snack Mekarsari sudah ada cabangnya, kita di Sidoarjo kita ada, di Krian kita ada, di Bali kita ada, dan saat ini yang sedang kita siapkan yaitu cabang kita yang akan ada di Yogyakarta. Pertama kali saya memulai usaha Natural Bakes ini adalah 10 tahun yang lalu. Usaha ini saya rintis, pertama hobi saya juga tersalurkan, yang kedua saya ingin membuktikan bahwa wanita Indonesia adalah bahwa kita mampu untuk berkreasi seperti itu. Modal awal yang saya perlukan waktu itu adalah kurang lebih sekitar 5 juta saja. Saya membuat satu demi satu, sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk pameran. Sehingga pada akhirnya tahun pertama alhamdulillah bisa naik 2 kali lipat menjadi 10 juta. Sekarang di 2012 ini kurang lebih bisa mencapai 200 sampai 300 juta per bulan. Nah, itu Wah, tadi itu kalau tuh. kita lihat Sarah ya, hebat-hebat ya. Oh, iya. Ternyata bukan pria aja ya, Wanita juga. ya. Jadi wirausaha seperti ini dia dari kecil sampai besar gitu. Ternyata wanita gitu. Emansipasi lah, Gitu ya kan? Kalau Pak Hengki gimana nih? Setuju nggak nih? Saya sangat setuju. Memang kalau wirausaha itu harus memang modal satu keberanian dan niat. Harus bekerja dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati Passion itu gitu pasti ya. hasilnya pasti lebih sempurna lagi. Nah pemirsa, obrolannya semakin seru, tapi sebelum kita meneruskan cerita pengalamannya Pak Hengki, jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @onefineday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International. Tetap di One Fine Day. Ramadan ini Blok M Square banyak menyelenggarakan event-event, antara lain ngabuburit bersama mantan rocker Ustadz Hari Mukti, kemudian ada lomba dai cilik, ada lomba kasidah, lomba marawis, dan lain-lain. Pastikan Anda mengunjungi Blok M Square. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kami menyediakan berbagai acara promosi, antara lain di beberapa factory outlet. Disediakan diskon sampai dengan 70% dan juga takjil gratis bagi para pengunjung. Dengan ini kami mengundang para pengunjung, silahkan beramai-ramai mengunjungi Mangga 2 Square Trade Mall. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. LTC Glodok memberikan beberapa kenyamanan dalam berbelanja, tools dan alat-alat berat lainnya, antara lain gedung yang ber-AC, parkiran luas, punya fasilitas Wi-Fi, kemudian dilengkapi dengan perbankan yang cukup banyak. Beberapa promosi yang dilakukan oleh LTC Glodok antara lain adalah Big Sale. Still a friend of mine, oh, you're still a friend of mine. Still a friend of mine, oh, you're still a friend of mine.
terima kasih teman-teman Ojek Kustik. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisha, Pak Indra Wijaya Antono, dan Pak Hengki Setiawan. Saya jadi ingat nih quotation dari Eleanor Roosevelt, "The future is belong to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan ada dalam genggaman mereka yang percaya akan keindahan mimpi. Jadi, jangan takut untuk bermimpi dan wujudkan cita-cita Anda. Bukan begitu, Pak Indra? Ya, betul sekali. Jadi, mimpi itu memang harus diwujudkan. Jadi, mimpi itu menjadi indah. Iya. Tadi kan kita udah, pemirsa juga mungkin kelanjutannya mungkin mau melihat perjalanan daripada Pak Hengki sebagai wirausaha gitu ya. Jadi, Pak, kalau bisa dikasih tahu, Pak, kira-kira tadi kan bermodalkan 5 juta menjadi 5 triliun. Ya kan? Itu habis Bapak menjual handphone satu, terus lanjutnya kemana lagi? Lanjutnya lagi kita udah masuk ke jadi dealer, jadi AD. Waktu jadi PO itu Bapak belum punya tempat usahanya? Belum, kita masih jadi calo. Jadi saya terus terang, saya tidak pernah malu, saya bilang dari calo. Memang saya berangkat dari kecil, calo akhirnya kita dipercaya sama orang titip uang sama kita beli dari distributor, kita kembalikan ke mereka lagi. Kita ambil komisi saja. 92 sudah masuk MPS. MPS kita harus inovasi lagi. Kalau inovasi kita udah ketinggalan kereta. Tahun 95 awal udah bergeser lagi, eranya udah GSM, digital. Dari 95 itu kita terus bergeser sampai pertama kali masuk GSM Indonesia adalah Satelindo. Tahun 95. Telkomsel tahun 96. Nah, kita ikut dari Satelindo, Telkomsel. Akhirnya sampai hari ini kita juga masih Telkomsel juga. Betul. Nah, peralihan dari handphone ke voucher tahun berapa tuh? Itu tahun 97 pertama kali launching prepaid. Pada saat itu nggak ada yang mau fokus. Pada saat itu ya saya selalu namanya butuh inovasi. Nah, inovasi itu kita harus coba try. Modal keberanian lagi. Nah, pada saat itu rugi. Nah, kita harus yakin produk itu harus suatu saat pasti akan boom. Kita sambil ya jaga muka kita kepada operator bahwa Telesindo Shop mengikuti partisipasi jualan yang produk yang kurang laku. Pada akhirnya udah laku jual 1 pack udah 1 tahun. Nah, sudah punya pelanggan, akhirnya dapatlah voucher. Roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, di saat kurang menguntungkan, kita harus sustainable. Jadi harus bisa bertahan dan harus punya keyakinan bahwa operator itu akan selalu berkembang. Dan kita lihat juga operator mana yang bisa berkembang. Pada saat itu kita memang melihat Telkom. Telkom itu memang perusahaan negara. Ada nggak kendala terbesar misalnya waktu waktu tahun-tahun memang lagi ada tahun-tahun sulit gitu loh. Itu pada saat krisis itu kita memang kebetulan kita jual voucher itu tidak tergantung dengan US dollar. Pada saat itu krisis biasa US dollar itu kan yang jadi fluktuasi. Kebetulan kita voucher rupiah. Jadi pada saat itu kita memang efisiensi dan juga tidak utang dolar, jadi kita tidak terkena imbas krisis. 2008-2009 saya cukup bangga juga teman-teman yang lain para mengurangi karyawan. Pada saat itu 2008-2009 kita sedang growth. Saya modal keberanian lagi. Jadi pas mereka membuang-buang orang-orang yang memang pintar di sana, kita tampung semuanya. Kita kasih mereka kesempatan, bergabung dengan Telesindo Shop. Pada saat tahun 97-an, 98 itu bunga bank itu sempat sampai 60%. Nah, pada saat itu kita nggak ada pandang malu-malu, ya kita jual aset toko-toko kita. Mendingan kita nggak usah punya utang bank, kita jual tuh toko. Kita jangan sampai blacklist di bank. Itu sangat-sangat, jadi kita selalu jaga muka kita di bank, jangan sampai blacklist. Mendingan kita korban kita punya milik benda kita, tapi nama kita di luar harum. Nah, saya jadi ingat teman saya nih. Teman saya juga baru memulai wirausaha, Pak. Tapi dia tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membeli barang-barang atau produk-produk dari grosir dan akan dijual kembali. Nah, dan mereka biasanya belinya di trade mall. Nah, pemirsa, saya mau memperlihatkan ke Anda trade mall yang ada di Jakarta. Berikut ini. Wirausaha dengan cara membeli barang grosir. Kenapa tidak? Pemirsa, berikut ini informasi mengenai trade mall yang khusus menjual produknya dengan harga grosir. Blok B Tanah Abang. Blok B Tanah Abang adalah pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Dengan konsep One Stop Trading, One Stop Wholesale, Blok B Tanah Abang menyediakan semua kebutuhan bagi Anda yang ingin membuka wirausaha. Tamrin City. Pusat grosir yang satu ini memang istimewa. Selain lokasinya yang berada di Bundaran HI, Tamrin City terletak di kawasan Superblok yang terdiri dari apartemen, hotel, perkantoran, dan exhibition hall. Bagi Anda yang ingin wirausaha batik, Tamrin City adalah tempat yang tepat untuk memulai usaha. Ingat batik, ingat Tamrin City. Mangga 2 Square. The New Indonesian Chinatown adalah konsep yang diusung pusat perbelanjaan Mangga 2 Square. Menyediakan beragam macam produk yang bisa Anda dapatkan dengan harga grosir,
Mangga 2 Square juga menyediakan bermacam pilihan kuliner yang bisa Anda nikmati saat berkunjung ke sana. Blok M Square. Pusat belanja keluarga adalah konsep yang diusung oleh Trade Mall Blok M Square yang berada di kawasan Blok M, Jakarta. Dengan suasana gedung yang nyaman, Blok M Square juga menyediakan semua kebutuhan Anda yang hendak membuka wirausaha dengan harga grosir. Ternyata emang nggak kalah kan barang-barangnya juga ya Pak ya? Betul sekali Sarah. Kalau seperti di Blok B Tanah Abang kita udah terkenal ya memang tekstilnya. Tekstil. Iya kan, tekstil udah di Tanah Abang dari zaman mungkin kita belum lahir, udah ratusan tahun tekstil. Makanya di Tanah Abang tuh ada museum tekstil. Tekstil market ya memang udah di Tanah Abang. Dan kalau kita ngomong batik, mungkin kalau sekarang ini di Tamrin City. Karena di sana tempatnya adalah pusat batik Nusantara, karena semua pengrajin dari seluruh Indonesia ada di sana. Gitu. Dan kalau kita lihat di Mangga 2 Square, ya mungkin kita tahu juga Mangga 2 Square daerah yang memang sangat dominan untuk seperti trade mall gitu, grosir-grosir baju fashion gitu loh, dari sana pusatnya. Dan mungkin ada satu lagi di selatan, ya Blok M Square. Nah Blok M Square juga trade mall juga yang menyediakan juga ada pusat batiknya, juga ada elektroniknya di sana gitu. Dan di sana juga ada kerajinan-kerajinan dari Indonesia karena banyak wisatawan yang datang banyak ke turis selatan. di sana Betul juga. sekali. Gitu. Nah saya juga mau mengajak Bapak, Pak Indra, dan pemirsa di rumah untuk melihat ada cerita tentang dua orang ibu yang juga menginspirasi karena mereka ini juga sukses dalam berwirausaha. Langsung saja kita lihat ya. Awal mula saya berbisnis sepatu itu di tahun 2009 karena memang itu terbawa dari hobi saya mengoleksi sepatu. Nah pada saat saya mempunyai anak, saya nggak bisa tuh jalan-jalan ke mall untuk beli sepatu. Jadi akhirnya saya browsing untuk belanja sepatu online. Nah disitulah saya menemukan tempat di mana kita bisa membuat sepatu yang kita bisa membawa model sendiri, menentukan bahan dan warna. Kemudian timbul ide untuk memperjualbelikan sepatu yang saya buat tadi pada tahun 2010. Di saat pada waktu itu Menteri Perdagangan Ibu Mari Elka memberikan inspirasi mengenai kain batik. Dari ide itulah saya memulai bisnis untuk membuat sepatu yang berpakai bahan dasar kain-kain tradisional Indonesia. Jadi saya ini berdua sama partner saya Frida Harahap. Dia tuh memang sangat mencintai lampu. Dia memutuskan untuk bikinlah perusahaan lampu ini, namanya Cahaya Lampu. Jadi awalnya memang customer kita tuh ekspatriat, karena ekspatriat yang mengerti mengenai lampu-lampuan. Cuman sekarang makin lama, ya 3-4 tahun terakhir sudah banyak customer dari lokal. Nah ini salah satu contoh desain kita, ini bentuknya seperti tas. Hanging lamps ini kan kayak strawberry. Mereka suka, waktu itu kita terinspirasi memang dari strawberry shortcake. Tuh, luar biasa sekali ya Pak ya? Iya, betul sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya juga mau mengingatkan pemirsa dulu untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International yang dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman. Tetap di One Fine Day. Blok B Tanah Abang memberikan promo rezeki nomplok, yaitu kupon undian yang berhadiah mobil, motor, barang-barang elektronik, dan tabungan. Bagi pembelanja grosir yang berbelanja Rp1 juta akan mendapatkan 1 kupon undian. Dan rencananya akan diundi pada tahun depan di Januari 2013. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Dalam rangka bulan Ramadan, kami menyediakan beberapa program promosi
seperti belanja di Season City, berhadiah kurma secara gratis. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu kami mengundang para musikel untuk melakukan acara-acara yang bernuansa Islam Timur Tengah. Dalam bidang fashion, kami akan mengundang para artis ibu kota yang sudah terkenal untuk melakukan kreasi baju muslim, jilbab, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan ini kami telah mempunyai pusat batik Nusantara, pusat busana muslim. Kami mempunyai juga hotel yang dioperate oleh Amaris. Kemudian juga kami mempunyai pusat bisnis yaitu perkantoran yang nyaman. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Pak Indra Wijaya Antono dan Pak Hengki Setiawan. Nah Pak Hengki, sampai sekarang ini bagaimana sih perkembangan bisnis Pak Hengki? Sampai hari ini kita berangkat dari tradisional, sekarang sudah menjadi modern market, yaitu yang dimana sekarang kita udah membina toko-toko pedagang voucher di toko-toko kios. Itu sekarang kita udah mempunyai 150.000 reseller yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang dimana mereka setiap hari, setiap minggu pasti beli voucher sama kanvaser kita. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai wirausaha, modal utamanya juga harus memiliki atau mencari lokasi yang tepat gitu ya Pak ya? Betul, makanya saya juga perhatiin produk-produknya Agung Podomoro itu benar-benar tempat-tempat yang mereka cari itu benar-benar cukup prime. Kita juga sebagai pedagang retail juga selalu mengikuti perkembangan daripada Agung Podomoro punya produk, ya, seperti kayak Blok M Square, yang Mangga 2, semua kita selalu mengikuti mereka punya project. Jadi mereka di mana ada sana kita pasti ikut. Dan lokasinya juga strategis gitu ya Pak ya? Betul, itu dia. Nah pemirsa juga pasti mau lihat trade mall seperti apa, langsung saja kita lihat ya. Setiap orang tentu ingin sukses dalam usahanya. Berikut ini adalah beberapa lokasi yang bisa menjadi pilihan untuk Anda yang akan memulai wirausaha. Linde Tefes Trade Center. Trade mall yang khusus menyediakan alat berat memang masih terbatas. Linde Tefes Trade Center yang berada di kawasan Glodok hadir untuk Anda yang ingin membuka wirausaha di bidang itu. Dilengkapi dengan gudang penyimpanan, Linde Tefes Trade Center akan menunjang kesuksesan bisnis Anda. Season City. Menggabungkan konsep belanja dan entertainment, Season City bisa menjadi pilihan Anda untuk membuka wirausaha. Bisnis Anda tentu akan selalu ramai dikunjungi, terutama oleh penghuni apartemen yang berada di Superblok Season City. The Plaza Balikpapan. The Plaza Balikpapan adalah pusat belanja yang unik karena menyatukan konsep shopping mall, trade center, dan juga entertainment. Berada di pusat komersial di kota Balikpapan, The Plaza Balikpapan adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin sukses dalam berwirausaha. Nah, itu tadi trade mall dari Agung Podomoro Group ya Pak ya? Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi kita sudah bicara beberapa trade mall yang terdahulu gitu loh ya. Jadi ini ada beberapa trade mall di Linde Tefes Trade Center. Jadi itu adalah pusat tools Pak Hengki. Jadi memang di sana fokus. Ya, trade mall ini adalah fokus untuk tools ya. Jadi kalau boleh kita joke sedikit, ini mallnya pria ya. Jadi memang itu industri ke sana. Jadi memang alat-alat berat, mekanik gitu loh. Memang di sana. Jadi memang pusatnya itu dari zaman dahulu tuh sudah terkenal di Linde Tefes. Kedua mungkin kita lihat di situ juga ada Season City. Dan Season City ini juga sangat berdekatan dengan airport ya. Karena ada 3 jalur di situ. Jadi langsung ke tol ke dalam kota, bisa ke airport ya. Jadi cukup strategis ya. Dan konsep di Season City ini adalah Superblok. Trade mall-nya ada di Superblok karena dia akan penyedia juga ada hunian, dan hunian ada garden house juga, ada hunian apartemen untuk istilahnya penunjang daripada komersial areanya di sana. Kemudian juga kalau kita ada satu lagi trade mall kita di The Plaza Balikpapan. Ya. Jadi memang di konsep di sana memang perpaduan, betul-betul trade centernya ada dan mallnya. Balikpapan sendiri sudah berkembang menjadi sangat pesat ya, karena banyak sekali direct flight juga sekarang langsung ke Singapura, dan memang di sana juga banyak sekali pengembangan hunian-hunian gitu, dan juga karena dari sana banyak industri dalam arti pertambangan, perminyakan, ekspatriat. Nah, memang kita kembangkan konsep itu untuk kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Balikpapan. Trade mall ini betul-betul jadi kita bentuk jadi satu identity dari kita adalah TM. Jadi kalau di Blok B Tanah Abang, TM itu bisa berarti Textile Market. Tapi kalau kita di LTC, kita bisa bilang di Linde Tefes Tools Market gitu loh ya kan. Kalau misalnya kita
berkembang lagi di tempat lain seperti di Blok M, kita juga bisa bilang jadi tadi trend market gitu loh, karena memang konsepnya di Blok M, di Season City adalah trade mall gitu loh. Jadi TM ini adalah pengembangan dari produk kita, inovasi kita. Jadi kalau ingat TM, nah ingat Agung Podomoro. Gitu. Nah, saya juga balik lagi nih ke Pak Hengki. Sebenarnya apa sih filosofinya Pak Hengki sehingga bisa sukses seperti sekarang ini? Ini penting nih ya Pak Indra ya. Satu adalah keberanian. Nah, kerja sesuatu harus berani. Kalau nggak berani, nggak akan bisa terwujud. Kedua adalah fokus. Nah, fokus dan kita dapat ini harus kita fokus kerja sehingga kita bisa mencapai titik yang kita tuju. Dari fokus itu ketiga adalah komitmen. Kalau kita nggak komitmen, orang tidak akan percaya sama kita. Dan keempat itu dikombinasi adalah inovasi. Inovasi kalau kerja sesuatu, kalau bisa kita sudah mentok dengan ini, kalau kita nggak inovasi, kita belok ke kiri, ya kita akan nabrak tembok itu. Dan yang terpenting sekarang yang kelima ini saya baru ketemuin adalah bekerja dengan sepenuh hati. Kalau kerja sesuatu dengan tidak sepenuh hati, pasti hasilnya tidak sempurna. 5 poin ini yang saya camkan sekarang itu yang sampai hari ini. Dan bisa diaplikasikan di setiap bisnis apapun ya. Setuju. Karena memang itu kunci dasarnya kalau kita mau sukses seperti Pak Hengki. Pak Hengki sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktu di sini dan berbagi pengalaman yang luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi wirausaha yang betul-betul berhasil dari istilahnya dari nothing menjadi something gitu. Iya gitu loh. Jadi memang IPO. IPO, that's right. Ya pemirsa, semoga tayangan ini dapat bermanfaat buat Anda dan tentunya Anda semakin berani untuk berwirausaha. Ya sebelum berpisah, saya juga mengingatkan pertanyaan kuis Twitter untuk minggu ini. Apa kepanjangan logo TM yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Group untuk Blok B Tanah Abang? Anda bisa langsung mengirim jawabannya ke @onefinday_tv sekarang juga. Sampai jumpa. Beberapa hari lagi kita menggenapkan puasa Ramadan dengan ibadah dan doa yang semakin khusyuk hingga takbir berkumandang. Untuk itu, kami keluarga besar One Fine Day persembahan Agung Podomoro mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.